Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kembali berjumpa di Dialog yang Bergemilang, dan dialog ini didedikasikan khusus untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau agar semakin cemerlang gemilang terbilang tentunya bagi keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan senang sekali saya Oki Andri Wiharyadi, dan juga kita mengundang narasumber yang mumpuni di bidangnya yang telah hadir di studio TVRI Stasiun Kepulauan Riau. Dan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik karena setiap tanggal 26 Januari setiap tahunnya ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Lingkungan Internasional. Secara garis besar pemirsa, kita mengatakannya sebagai peringatan dalam upayaan untuk meningkatkan kesadaran akan hubungan antara sesama manusia dengan lingkungan itu sendiri. Nah, dengan adanya Hari Pendidikan Lingkungan Internasional ini, diharapkan pula masalah lingkungan skala global maupun lokal ini dapat ditangani dan memunculkan sosial yang berkesinambungan. Nah, kesadaran akan kepentingan peduli terhadap lingkungan ini juga perlu ditingkatkan dan dipelihara karena efeknya tentu tidak hanya akan dialami oleh lingkungan hidup itu sendiri, tapi juga terhadap manusia itu juga. Nah, pendidikan terhadap lingkungan ini juga perlu digalakan karena dengan edukasi yang intensif dan juga berkelanjutan akan menciptakan keseimbangan dunia yang nyata. Tentunya negara kita, Indonesia, ini juga mengatur undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mana di dalam bab 2 bagian ke-1 pasal 2 tertuang bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini dilaksanakan berdasarkan asas butir yang A, tanggung jawab negara, dan pada butir K, partisipatif, dan butir M, ini tata kelola pemerintah yang baik. Sudah bagaimanakah pendidikan lingkungan di negara kita, Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau? Dan sudah bersama kita dua narasumber yang luar biasa ini, yang juga nanti kita akan berbicara terkait tema yang sangat menarik, yaitu terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, langsung saja kita menyapa. Beliau adalah Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang, Ibu Desriati ST. Halo, apa kabar Ibu Des? Sehat, Bang Oki. Luar biasa ya? Luar biasa. Wah, ini salam sehat untuk kita semua Ibu Des tentunya. Dan pemirsa, kita juga akan menyapa narasumber yang kedua. Beliau adalah Ketua Dewan Pengurus Yayasan Ekologi Kepulauan Riau, Bapak Tri Armanto. Halo Pak Tri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Luar biasa sehat juga untuk kita semua tentunya. Dan pemirsa, ini dia dua narasumber yang nantinya kita akan membahas. Nah, Ibu Ides ini sendiri juga nanti akan berbicara mengenai bagaimana lingkungan hidup yang ada di daratan. Dan Patri juga akan membahas terkait dengan mengenai lingkungan hidup yang concernnya di bagian pesisir. Mengingat Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan provinsi yang 97%-nya ini merupakan lebih besar daerah maritimnya. Nah, itulah yang membuat bagaimana caranya Provinsi Kepulauan Riau ini yang kuat di daerah maritim ini terkait dengan bagaimana sih sebenarnya untuk mengelola lingkungan hidup itu sendiri dan bagaimana nanti atas konservasi laut seperti biota laut, hayatinya, dan juga kita akan berbicara terkait dengan bagaimana sih sebenarnya hubungannya atau adakah ini koordinasi antara lingkungan hidup untuk pengawasan di daratan dan juga di daerah pesisir itu sendiri. Mengingat juga bagaimana ini sebenarnya kesadaran atas masyarakat yang sering sekali membuat habit yang seakan-akan ini menjadi kebiasaan dengan mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan bagaimana caranya untuk bisa membuat lingkungan itu tetap asri, bersih, dan juga tetap lestari. Nah, untuk itu kita akan langsung saja berbincang bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa ini. Kita terlebih dahulu ke Ibu Ides. Bu Ides, kalau kita berbicara terkait lingkungan hidup dan tema kita ini, Patri dan juga Ibu Ides terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini sudah sejauh mana sih Bu penaatan lingkungan hidup di Kepulauan Riau ini? Khususnya, ini kita concernnya ke Kota Tanjung Pinang, Bu. Terima kasih Bang Oki. Sebelumnya saya sampaikan salam ya, untuk Bang Oki, untuk pemirsa TVRI Kepri ya, TVRI Kepri dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang, Bapak Dr. Handes Riono. Seharusnya siokianya beliau akan bersama kita, namun qadarullah beliau ada kegiatan yang tidak bisa memang ditinggalkan, sehingga beliau mewakilkan kepada kami. Begini Bang Oki, menanggapi pertanyaan Bang Oki, bagaimana sih penataan
lingkungan ya, penataan lingkungan terkhususnya di Kota Tanjung Pinang. Kami berbicara daratan karena untuk Kota Tanjung Pinang kewenangannya hanya sampai darat nih, berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ya, Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Nah, kalau berbicara tentang penataan lingkungan hidup, kita ini kan Tanjung Pinang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu kita harus patuh terhadap ketentuan yang ada. Payung hukumnya jelas, yaitu Undang-Undang 32 tahun 2009. Jadi berbicara penataan tidak boleh lari dari Undang-Undang 32. Di mana di dalam Undang-Undang 32 lingkup untuk pengelolaan lingkungan hidup ada 6. Pertama perencanaan, kedua pemanfaatan, ketiga pengendalian, keempat pemeliharaan, kelima pengawasan, dan keenam adalah penegakan hukum. Nah, dalam menata lingkungan hidup, 6 komponen ini tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Jadi kita selaku pemerintah daerah harus melaksanakan ke-6 ruang lingkup ini. Contoh untuk di Tanjung Pinang, di komponen perencanaan, alhamdulillah di 28 Desember tahun 2023, kita itu sudah menerbitkan Perda RPPLH. Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat potensi masalah lingkungan hidup yang ada di Kota Tanjung Pinang berikut upaya perlindungannya 30 tahun mendatang. Itu dari komponen perencanaan. Kenapa kita komponen perencanaan ini penting? Karena RPPLH ini menjadi dasar, menjadi guidance untuk perencanaan pembangunan, perencanaan ruang, untuk perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan pengendalian perubahan iklim. Nah, demikian pula dengan aspek nanti di lingkup pemanfaatan. Kita sudah punya daya dukung dan daya tampung. Jadi intinya Bang Oki, berbicara penataan lingkungan kita nggak bisa bicara, kita hanya fisiknya saja nggak. Kita harus mulai dari perencanaan sampai nanti kepada penegakan hukum. Kan ada tuh kalimat, kalau kita melaksanakan sesuatu tanpa perencanaan, sesungguhnya kita merencanakan kegagalan. Makanya dalam penataan lingkungan hidup dimulai dari perencanaan, diakhiri dengan penegakan hukum. Gitu, nah kalau kita berbicara Ibu Ides terkait dengan tadi undang-undang yang mengatur terkait dengan lingkungan hidup dan penataan lingkungan hidup tadi, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Nah, yang mana pasal 2 tadi disebutkan bahwasannya merupakan salah satu tanggung jawab negara ini dalam penataan dan juga pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Nah, sejauh mana sih kalau Ibu Ides sendiri bersama dengan tim dan juga pemerintahan Kota Tanjung Pinang sendiri, ini seperti apa ini andilnya dalam hal mungkin penataan? Sudah sejauh mana gitu sudah ya? Sejauh mana kita berbicara? Apalagi kan kita ini cuma 4% Ibu ya, daratannya 4% itu. Nah, ini seperti apa sih Ibu? Kalau berbicara sudah sejauh mana, kita harus punya indikator yang terukur kan. Nah, kalau untuk pengelolaan lingkungan hidup, indikator yang digunakan untuk Kota Tanjung Pinang itu hampir sama lah dengan daerah lain. Yang pertama adalah IKLH, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Yang kedua adalah jumlah sampah yang terkelola. Nah, itulah menjadi indikator kinerja utama Kota Tanjung Pinang di bidang lingkungan hidup. Sudah sejauh mana begitu? Nah, saya bawa data, saya lihat contekan. Karena kalau tidak nanti saya bisa salah nih datanya, pakai koma-koma. Nah, untuk Kota Tanjung Pinang, indeks kualitas lingkungan hidup itu di tahun 2023 terjadi peningkatan dari tahun 2022 yang awalnya 61,61 menjadi 63,23. Artinya naik 1,62 poin. Artinya kualitas lingkungan hidup, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh komunitas, oleh stakeholder lainnya menunjukkan tren positif. Karena lingkungannya meningkat 1,62 poin. Nah, indeks kualitas lingkungan hidup itu Bang Oki terdiri dari 3 komponen. Indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas lahan. Penggabungan itulah yang menjadi IKLH namanya. 63,23 itu sebenarnya masih kategori sedang, belum kategori baik. Namun sekali lagi kami sampaikan kita sudah trennya tren positif. Kalau kita breakdown, tadi ada IK, ada IKU, ada IKL. Kota Tanjung Pinang ini beberapa bulan terakhir mendapat termasuk ya salah satu kota yang indeks kualitas udaranya baik.
Jadi termasuk itu. Betul. Kalau di breakdown. Tapi kalau untuk IK dan IKL kita masih butuh effort yang besar. Masih butuh effort yang besar, kerjasama seluruh pihak untuk meningkatkan kualitas air dan lahan kita. Sedangkan berbicara tadi indikator kedua ya, untuk indikator kedua tadi adalah jumlah sampah yang terkelola. Baik. Sama seperti IKLH, kita juga menunjukkan tren yang meningkat, tren yang positif. Untuk tahun 2023 itu semester pertama laporan kita, jumlah sampah yang terkelola itu ada 78,43%. Wow, itu untuk tahun 2023. 2023. Sedangkan 2022 78,27%. Adalah peningkatan. Ada peningkatan dari tahun 2022. Dari angka itu kita mungkin melihat ya Bang Oki ya. Berarti ada 21% sampah yang tidak terkelola. Nah, kan berpikir besar ya. Betul. Gitu kan? Kemana 21% ini? Tapi gitu Bang Oki jangan berpikir 21% itu adalah sampah yang berserakan di media lingkungan. Tidak demikian. Baik. Untuk sampah yang terkelola itu rumusannya adalah pengurangan sampah ditambah dengan sampah yang ditangani, sampah yang masuk ke TPA, dibagi jumlah timbulan sampah dikali 100%. Artinya dari 21% tadi ada sebenarnya pengurangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat secara individu yang tidak tercatat. Contoh begini Bang Oki. Bang Oki sering ke pasar nggak? Betul. Betul ya, benar nih. Serius, Contoh seperti saya, hari Sabtu saya ke pasar. Ke pasar saya membawa keranjang, saya membawa wadah. Kalau kita normal ke pasar berbelanja ikan, kita diberikan 2 kantong plastik. Betul. Nah, ketika saya membawa wadah, satu hari itu saya bisa hemat beberapa kantong plastik. Nah, itu kan tidak tercatat. Tidak tercatat di pemerintahan. Itu termasuk salah satu yang 21% tadi. Contoh sekarang ini, kami membuat tumbler. Baik. Berarti mengurangi penggunaan plastik. Air mineral yang ada di plastik. Nah, ini juga pengurangan, tapi tidak tercatat. Sehingga 21% itu bukan menunjukkan jumlah sampah yang berserakan, tetapi jumlah sampah yang tidak terkelola dan tercatat. Baik. Jadi tolong dipahami dulu, jangan langsung menjudge, wah besar banget. Iya, 21% dari per 100 Ibu ya. Itu kan yang secara terukur. Tapi kalau secara visual lah Bang Oki, kan kita, Bang Oki orang Tanjung Pinang. Betul. Kan kita lihat sehari-hari ya. Secara visual itu sebenarnya Tanjung Pinang sudah lebih baik menurut saya. Saya yakin Bang Oki juga sepakat, sudah semakin lebih tertata, sudah lebih bersih. Nah itu secara visualnya. Tetapi kalau secara terukur tadi tren kita menunjukkan peningkatan yang positif. Nah ini juga, karena setiap pagi ini kan saya hobi lari nih, Pak Tri dan juga Bu Ides. Jadi setiap pagi itu saya menyapa para pembersih di pinggir jalan ini luar biasa loh. Setiap pagi itu sampah bahkan sedetail apapun ini dibersihkan seperti itu. Wah ini tadi Bu Ides sudah bercerita banyak ini, Pak Tri dan juga pemirsa terkait dengan bagaimana sih mengelola sampah yang ada di daratan seperti itu. Dan bagaimana mengelola lingkungan hidup yang ada di area daratan sendiri. Nah, ini kita beralih ke Pak Tri sebentar, Bu Ides dan juga pemirsa, karena penasaran ini pemirsa, 96% ini merupakan daerah pesisir atau maritim di Provinsi Kepulauan Riau. Nah ini, kalau kita berbicara daerah maritim ini kan luas sekali nih, bahkan kita tidak bisa menjangkau ya seperti itu. Nah, ini bagaimana sih Pak Tri kalau kita berbicara terkait dengan concern untuk pengelolaan lingkungan hidup di area pesisir atau juga di area laut itu sendiri. Nah, ini seperti apa kalau Pak Tri dan bersama dengan timnya di lembaga Yayasan Ekologi sendiri, di LSM dari ekologi itu sendiri. Nah, ini bagaimana sih penanganan lingkungan hidup di area pesisir, terutama laut di Provinsi Kepulauan Riau? Kan juga menjadi salah satu fokus untuk daerah pariwisata ya. Nah, itu seperti apa sih, Pak? Baik, terima kasih Bang Oki kesempatannya. Tentunya sangat menarik, sudah di-mention atau sudah disinggung berkaitan 96% potensi kelautan kita itu adalah yang sangat potensial, yang juga terdiri dari gugusan kurang lebih itu 2.400 pulau. Tentunya tantangan yang begitu besar dalam hal pengelolaan. Mungkin kuncinya tadi menyambung dengan Bu Ides bahwa adalah kolaboratif, salah satu solusi yang perlu dilaksanakan dengan melakukan implementasi di setiap baik lingkungan hidup di daratan atau perkotaan, kemudian juga
di lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Hari ini memang kita melihat kolaboratif itu harus terdukung dari semua elemen, nggak bisa hanya kerjanya pemerintah. Nah, hari ini ada peran dari non pemerintah seperti LSM, NGO, kemudian juga jangan sampai lupa bahwa adalah masyarakat inti yang salah satu adalah yang berada di lingkungan pesisir ataupun lingkungan pulau-pulau itu. Jadi konsep penyadartahuan, peningkatan kapasitas dan lain-lainnya itu saya rasa adalah salah satu kunci untuk memastikan lingkungan hidup kita itu tetap terjaga, bahwa ekosistem laut kita juga mudah-mudahan sangat-sangat mengurangi adanya timbulan sampah yang mungkin tadi ada yang di daratan, juga akan timbulan sampahnya juga akan ke area laut. Nah, memang berdasarkan data memang di 2022 kalau nggak salah saya 8,8 juta ton ada berarea di dalam lautan. Nah, ini salah satu yang memang menjadi problem besar bagaimana memang kita yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan bagaimana cara mengelolanya gitu. Dan tentu harus ada tangan-tangan bersama, nggak bisa kerja sendiri seperti itu, Bang Oki. Baik, nah hingga saat ini yang tergabung di LSM Ekologi itu sendiri, ini sudah berapa banyak sih simpatisan gitu yang mungkin partisipannya yang ikut untuk bagaimana mengelola untuk lingkungan hidup dan lain sebagainya. Nah ini mungkin juga ini ada koordinasinya juga bersama dengan lingkungan hidup, penaatan ya Bu ya? Penaatan lingkungan hidup. Nah ini kita ke Bu Ides sebentar Pak Tri ya. Nah Ibu Ides nih, kalau kita melihat Kota Tanjung Pinang ini kan masih banyak juga masyarakat yang beraktivitasnya di darat, tetapi rumahnya di atas laut. Nah, ini bagaimana ini Ibu Ides sendiri kalau kita melihatnya Bu, ini seperti apa sih mereka mungkin, wah ini aktivitasnya berada di darat, kemudian ketika membuang mungkin tadi untuk sisa-sisa bahan makanan atau apapun itu barang produksi rumah tangganya, nah kemudian ini akan dibuang ke daerah lautan. Ini seperti apa Bu? Nah, ini mohon maaf loh pemirsa ya, jangan ini dengan tanda kutip, ini kita tidak menyinggung salah satu pihak, tetapi ini kita melihat secara garis besar gitu, karena kalau kita berada ke daerah-daerah tertentu itu masih ada sampah yang menjorok ke daerah daratan seperti itu kan Bu. Nah ini seperti apa Bu? Ya, jadi itulah uniknya ya. Ketika kewenangan kami sebenarnya kan dibatasin. Kewenangan kami itu hanya di darat. Namun yang namanya sampah di laut masih tetap tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kota. Nah itu masih PR sebenarnya oleh kami. Nah seperti yang disampaikan oleh Pak Tri, tentunya kita harus meningkatkan perubahan perilaku ya. Apa tadi bahasanya penyadartahuan ya. Penyadartahuan gitu. Nah tentu hal itu harus kita lakukan. Kalau kita kembali tadi di awal saya sampaikan mulai dari perencanaan sampai penegakan hukum. Sebenarnya kalau untuk merubah perilaku paling gampang itu adalah penegakan hukum. Seperti tetangga kita, kan begitu? Nah, tetapi budaya kita bukan seperti itu. Sehingga pendekatan yang kami lakukan Kota Tanjung Pinang masih pendekatan persuasif, penyuluhan, emosional. Ya, seperti itu. Pendekatan seperti itu. Makanya kami pemerintah Kota Tanjung Pinang bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya untuk merubah perilaku daripada masyarakat. Kita gandeng berbagai sektor, mulai dari sektor pendidikan, bahkan teman-teman kesehatan pun berkolaborasi dengan kita dalam kaitan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat seperti itu. Jadi kata kuncinya nggak jauh-jauh adalah pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan. Nah ini, melanjutkan Bu Ides dan juga Pak Tri. Pak Tri, kita melanjutkan dari yang disampaikan oleh Ibu Ides ini sendiri terkait dengan bagaimana tadi sisa produksi dari rumah tangga yang mungkin kemudian ini lalai seperti itu sehingga terbuanglah ke daerah pesisir laut. Nah sehingga akhirnya juga mengakibatkan polusi di daerah daratan juga karena kan mengingat adanya gelombang laut dan lain sebagainya. Ini Pak Tri, kalau kita melihat bagaimana sih Pak kondisi daerah pesisir di Kota Tanjung Pinang ini, terutama kalau Kepulauan Riau deh, kita mengatakannya ini seperti apa? Apakah daerah pesisir kita ini memprihatinkankah atau sudah terkelola dengan baik Pak lingkungan hidup di area pesisir atau laut itu sendiri? Gimana? Baik, terima kasih Bang Oki. Mungkin saya coba skupnya Pulau Bintan supaya Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan menjadi salah satu sorotannya. Nah, hari ini memang kondisinya bukan hanya sampah rumah tangga ya Bu Ides yang memang menjadi harus penanganan, bahwa sampah pesisir dan itu juga perlunya ada penanganan, juga penyadartahuan seperti tadi bahwa masih ada memang pola-pola
membuang sampah dengan kebiasaan-kebiasaan tadi. Nah, memang hal yang perlu kita bekerja sama tadi bahwa dengan masyarakat, dengan mohon tidak melakukan pembuangan kepada perairan kita, sehingga perairan kita tetap bisa terjaga, dan toh memang perairan dan ekosistem itu juga nanti akan juga dimanfaatkan khususnya masyarakat pesisir. Bagi yang memang hari ini peluang ataupun usaha ataupun pekerjaannya adalah memanfaatkan ekosistem pesisir dan juga mungkin lautan seperti itu. Tentu bagaimana kita memulai bersama untuk mengurangi lah sampah-sampah yang mungkin yang ke area laut, dan juga yang melakukan penanganan dan pengurangan seperti tadi Bu Ide sampaikan. Mungkin memulai dari diri kita ya, melakukan upaya minim atau diet plastik, mungkin yang menggunakan tumbler dan wadah makanan, dan itu mungkin salah satu pola-pola sederhana tapi mungkin tidak gampang mungkin dilakukan secara sehari-hari. Mungkin itu yang perlu kita lakukan. Upaya apa sih yang dilakukan dalam hal mungkin membersihkan ini? Kan sudah terlanjur nih ketika ini kita tidak ada yang mengetahui dari mana asal mungkin limbah tersebut lah kita mengatakan, atau sampah tadi lah. Ini karena kalau kita melihat batas teritorial negara juga Kepulauan Riau ini kan berbatasan dengan negara lain, daerah lain juga, dan kita tadi 2.400 lebih ya Pak untuk pulau-pulaunya yang ada di Kepulauan Riau. Nah, ini kita tidak tahu apakah ini sampah berasal dari daerah Tanjung Pinang sendiri atau Bintan juga, karena ini kan terbawa oleh arus laut. Nah, ini seperti apa Pak upaya yang dilakukan dalam hal mungkin ini urgensi untuk membuat lingkungan hidup di daerah pesisir ini akan lebih bersih dan nyaman seperti itu? Baik, melalui kebijakan nasional tentunya kita juga melihat ada gerakan-gerakan aksi yang sepertinya tadi membersihkan pantai, dan ini salah satu upaya-upaya penting yang harus dilakukan di level baik nasional dan juga level kedaerahan sampai ke pulau-pulau kecil. Itu yang mungkin perlu dilakukan. Nah, mungkin kita melalui Yayasan Ekologi salah satu juga inisiator dalam program adanya Beach Clean Up yang ada di Bintan. Tentunya pengembangan yang hari ini juga sudah terus dilakukan dengan adanya pola-pola membersihkan pesisir kita dari timbulan-timbulan sampah yang baik datang dari daratan ataupun juga datang dari lautan. Juga jangan sampai juga tidak lupa bahwa sampah itu juga berasal dari sampah rumah tangga yang mungkin tinggal juga di daerah pesisir. Nah, ini mungkin tadi kembali lagi bahwa penyadartahuan yang tinggal di pulau di pesisir ataupun di bawah pemukiman di atas laut, mungkin itu yang juga harus dikurangi lah pola-pola penyadartahuan seperti itu. Betul. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya kalau kita mengatakan ini kan juga kurangnya edukasi ya, Bu Ides dan juga Patri dan pemirsa mungkin juga yang menyaksikan dialog Pergemilang kali ini terkait dengan lingkungan hidup. Nah, ini seperti apa mungkin upaya dari LSM juga dan tindak lanjutnya lah dalam mungkin memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana sih untuk membuat lingkungan daerah pesisir ini akan lebih enak dan nyaman untuk ditinggali, dan juga yang seperti tadi disampaikan bahwasanya ketika kita masyarakat yang mungkin mata pencahariannya di daerah perairan seperti itu dan memanfaatkan ekosistem laut yang ada. Nah, ini seperti apa Pak? Mungkin tindak lanjut dari LSM Ekologi sendiri ini sebagai penggiat lingkungan hidup. Nah, ini bagaimana Pak? Ya, mungkin dengan adanya aksi-aksi yang terus dilakukan, kemudian dengan pola bekerja sama, seperti tadi bukan hanya LSM yang melakukan, ada pola pengembangan, menyusun bersama dengan pemerintahan, baik di level pemerintahan desa, bahwa ini perlu penanganan dengan aksi mungkin pembersihan dan pengurangan dan penanganan, yang sehingga ini menjadi salah satu nilai ekonomi nanti ke depannya. Memang tidak sekarang mungkin proses timbal baliknya, tapi dalam sisi kebersihan lingkungan itu tetap akan dapat manfaatnya. Baik, nah ini semakin menarik sekali topik yang kita bicarakan kali ini terkait dengan tema yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini semakin seksi dan pemirsa di rumah tentunya juga semakin penasaran, apakah aku salah ini melakukan tindakan seperti ini, atau juga ada limbah dari pabrik atau limbah industri, karena kan kawasan Kepulauan Riau juga banyak sekali kawasan industri dan juga pabrik dan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, ini sahabat dulu Ibu Ides dan juga Patri, kita tahan terlebih dahulu, dan pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali, tetaplah bersama kami di Dialog Pergemilang. Terima
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog yang Bergemilang. Nah, ini kita masih berbincang bersama Ibu Ides dan juga Patri terkait dengan bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, Bu Ides, kita melihat nih Bu, Kepulauan Riau ini khususnya Kota Tanjung Pinang ini kan lagi dalam tahap-tahap berkembangnya dan juga penataan kota. Seperti itulah. Nah, ini ada juga progresnya dan bagaimana kita melihat yang dulunya mungkin masih tidak enak untuk bagi pejalan kaki karena melihat adanya limbah-limbah di jalan dan lain sebagainya. Mungkin daerah yang mungkin tidak juga dibersihkan seperti itu. Nah, sekarang kan sudah mulai ditata sedemikian rupa sehingga juga enak untuk para wisatawan yang datang dan kita lah khususnya bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang sendiri untuk bisa ke area-area atau fasilitas-fasilitas umum. Nah, ini kita tahu di mana-mana di Kota Tanjung Pinang ini banyak sekali pengembangannya. Nah, baik itu fisik maupun sosial juga yang mengubah wajah dari lingkungan Kota Tanjung Pinang ini dan juga bagaimana habit atau perilaku daripada masyarakat itu sendiri. Nah, kita berbicara terkait dengan pembangunan fisik dulu nih Bu. Bagaimana sih kalau Dinas Lingkungan Hidup ini melihat kondisi ini dan bentuk partisipatifnya apa yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup itu? Perlu kami batasi, Bang Oki. Dinas Lingkungan Hidup ini bukan termasuk salah satu OPD yang berbicara pembangunan fisik. Wah, infrastruktur baik. Tidak. Yeah. Dinas Lingkungan Hidup tidak ke arah ke sana. Lantas apa peran ataupun partisipasi dari Dinas Lingkungan Hidup? Kembali lagi di awal, bahwa Dinas Lingkungan Hidup itu ada di perencanaan. Sehingga apa yang kita lakukan, kita tentunya memberikan panduan-panduan, arahan-arahan, agar pembangunan yang dilakukan tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Itu yang pertama. Namun sejak di tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup juga kebagian ini, tapi tidak fisiknya. Tugas dari Perkim terkait kebersihan itu dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Jadi sekarang petugas-petugas sapu jalan itu di bawah komando Dinas Lingkungan Hidup. Baik. Nah, jadi sebatas itu kita kalau untuk fisiknya kita memberikan guidance, baik melakukan melalui dokumen lingkungan, kajian lingkungan hidup strategis dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat dari pembangunan sosial sendiri, Bu Ides, nah ini masyarakat kita kan menjadi masyarakat yang konsumtif ya, kalau kita mengatakannya seperti itu. Bagaimana tindakan perdagangan, kemudian juga tindakan konsumtif ini menjadi salah satu masalah sosial lah yang ketika hasil rumah tangga tersebut atau juga sampah rumah tangga ini menjadi lebih besar dan akhirnya menjadi bumerang seperti itu ketika di rumah tangga ini ditumpuk-tumpuk sampahnya atau juga tadi dikatakan bahwasanya kita sempat ngobrol nih ya terkait dengan bagaimana pola perilaku masyarakat, tidak hanya di masyarakat pesisir, tapi di daratan juga. Terkadang mereka punya, mungkin di belakang rumahnya ada kebun kosong atau lahan kosong, atau bahkan ada aliran parit atau selokan. Nah, bahkan mereka juga akan membuang sampah seperti itu. Ini bukan saya loh ya Bu ya, sehingga saya bisa mengatakan ini bukan saya nih ya. Nah, ini karena saya melihat juga, atau dari mobil, terkadang atau juga banyak nih masyarakat yang habis mengkonsumsi sesuatu, ini kemudian sudah ringan saja tangannya untuk membuang bekas limbah tersebut. Nah, ini masyarakat juga seakan tuh mereka tidak peduli Bu terhadap lingkungan dan membuang sampah secara sembarangan seperti itu. Nah, ini langkah konkret apa sih sebenarnya yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri dalam menata lingkungan agar kita ini tetap menjadi daerah Kota Tanjung Pinang yang bersih Bu, yang juga mendapatkan prestasi yang luar biasa. Kita Adipura. Nah, ini seperti apa Bu? Tadi kita bicara fisik ya, pembangunan fisik DLH bukan OPD yang terkait pekerjaan fisik. Namun DLH termasuk OPD untuk pembangunan sumber daya manusianya. Nah, Undang-Undang 32 tahun 2009 itu kalau tak salah saya pasal 65. Masyarakat itu berhak mendapatkan pendidikan lingkungan, berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di dalam perlindungan dan pengelolaan, selain daripada aspek penegakan, yang paling penting adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Masuknya kemana? Masuknya adalah kepada pendidikan lingkungan. Nah, Dinas Lingkungan Hidup dalam hal pendidikan lingkungan, kita masuk ke tiga jalur. Jalur formal, informal, maupun non formal. Di mana kalau jalur formal
kita tentu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Ada namanya Gerakan PBLHS, Gerakan Perilaku dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Wah. Nah, mulai dari anak-anak sekolah dari terlebih anak-anak dahulu sekolah. ya. Kalau mungkin Bang Oki kenal dulu namanya program Adiwiyata. Sekarang namanya program PBLHS. Penghargaannya itu adalah penghargaan Adiwiyata. Nah, Tanjung Pinang sendiri itu sudah punya 34 sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata dan alhamdulillah di tahun 2023 ada 3 sekolah yang mendapatkan penghargaan dari Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan. Itu SD 4 sebagai Adiwiyata Mandiri, itu level tertinggi itu. Penghargaan Adiwiyata Mandiri itu adalah penghargaan level tertinggi di program PBLHS. SD 4 Tanjung Pinang Timur. Selanjutnya ada SMP 10 dan SMA 4 mendapatkan penghargaan Adiwiyata Nasional. Luar biasa. Nah, itu dari sektor formal. Sedangkan sektor informal, kita melalui penyuluhan secara langsung. Pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Baik itu masyarakat secara individu maupun komunitas. Contohnya adalah kita melatih atau awalnya kita penyuluhan ya. Penyuluhan selanjutnya treatment selanjutnya adalah pelatihan. Kita melatih ibu-ibu ya. Biasanya nih ibu-ibu nih. Ibu-ibu terkait pengelolaan sampah plastik. Contoh sampah plastik. Salah satunya melalui komunitas yang namanya Bank Sampah. Nah, seperti itu. Biasanya kita ini kalau dibilang, ayo kelola sampah gitu. Kelola sampah kan begitu ya. Ayo kita kelola sampah. Tapi kalau coba kita bilang gini, ayo kita kelola sampah, ini menghasilkan rupiah loh. Wah, semangat kan. Semangat. Nah, sebagai contoh Bang Oki, dan di meja kita ini, nih boleh saya tunjukkan. Boleh Ibu, silakan. Nah, ini ya. Kalau kita lihat, mungkin pemirsa, kalau saya tanyakanlah ke Bang Oki sendiri ya, ini kira-kira bersumber dari apa? Nah, kalau saya tadi nembaknya ini adalah bekas limbah dari bungkus beras. Bungkus beras ya. Karena bahkan tadi styrofoam bilangnya ya. juga saya mengatakan. Ini adalah sampah plastik yang kalau kita bawa ke bank sampah ataupun kita bawa ke pemulung, ini nggak laku. Betul, Bu. Ini adalah sampah kresek. Yang tadi saya bilang kalau kita ke pasar membeli ikan, terkadang kita diberikan 2 kantong kresek. Nah, ini jadinya. Wah, terlihat ekonomis dan ini bernilai juga, ekonomi. Inilah disebut dengan ekonomi sirkular. Nah, jadi kita pendekatan-pendekatannya itu tidak hanya sekedar ayo, tapi kita ada treatment lanjutannya. Nah, diajak kelola menghasilkan rupiah ataupun untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga. Contoh Bang Oki suka bercocok tanam. Bercocok tanam membutuhkan pupuk. Nah, kita lakukan pendekatan bagaimana mengolah sampah rumah tangga, sampah dapur menjadi pupuk organik cair. Kalau sampah kulit buah menjadi ekoenzim. Nah, itu juga termasuk ekonomi sirkular. Jadi intinya pendidikan itu harus menyeluruh ya, menyeluruh formal, informal maupun non formal. Siapa yang berkewajiban melakukan pendidikan lingkungan ini? Bukan hanya pemerintah, bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup, namun kita juga menggandeng stakeholder yang lain. Komunitas-komunitas seperti dari ekologi. Justru terkadang lebih masuk nih kalau dari komunitas dibandingkan biasanya dari pemerintah. Biasanya seperti itu. Makanya kita lebih senang itu menggandeng teman-teman komunitas, lebih dipercaya biasanya ya, karena memang langsung terjun gitu. Kalau dari pemerintah khawatirnya mungkin ada sebagai masyarakat bicara begini, itu kan memang tugas ibu. Tapi kalau yayasan ataupun komunitas itu memang
oh ini memang nalurinya nih. Wah, seperti jauh itu. lebih bisa bagaimana masyarakat untuk bisa lebih menerima seperti itulah, karena mungkin pendekatan yang dilakukan berbeda. Nah ini bagaimana Pak Tri untuk yang disampaikan oleh Ibu Ida sendiri, nah ini sesuai dengan bagaimana tadi untuk pendekatan ke masyarakat juga dan pengelolaannya, dan bagaimana upaya edukasi ke masyarakat juga dengan mungkin memulai dari dini, dari anak-anak sekolah, bagaimana untuk habitnya tadi, perilaku sosial masyarakat. Nah dari LSM Ekologi Pak Tri dan juga rekan-rekan ini seperti apa sih Pak tanggapannya terkait dengan program-program dari Dinas Lingkungan Hidup, atau juga bahkan ini sudah berkolaborasi untuk melaksanakan bagaimana menciptakan lingkungan hidup yang lebih enak dan nyaman ini di Kota Tanjung Pinang maupun Kepulauan Riau, khususnya juga Bintan nih Pak Tri. Ya, keterlibatan multi stakeholder itu kunci utama dalam menuju tujuan-tujuan yang besar seperti itu. Jadi baik pendidikan lingkungan hidup tadi sudah disampaikan bahwa sedini mungkin kita melakukan upaya-upaya itu, bahwa hari ini bukan hanya berkaitan dengan sampah, bahwa hari ini dengan laut, ekosistem, mengenal kepada sedini mungkin apa itu terumbu karang, mungkin apa itu padang lamun, mangrove ataupun bakau, bahwa ini salah satu kekayaan yang memang perlu dijaga dan dikelola dengan baik, karena kunci dalam sebuah circular ekonomi tadi, bahwa semua tuh berkesinambungan. Ada pola kita menjaga ekologisnya, tentu ekonomi juga akan berdampak ke masyarakat, seperti itu. Nah, kalau sebagai contoh sendiri, langkah apa sih yang diambil oleh LSM Ekologi ini? Mungkin bekerja sama dengan daerah lain atau negara lain juga untuk bagaimana ini Kepulauan Riau kan menjadi salah satu destinasi juga nih, kalau kita mengatakan bahwasanya tidak hanya di daratan yang sekarang mulai untuk dilirik oleh masyarakat lain atau juga para wisatawan. Nah ini tetapi daerah laut kita ini juga kita punya sport tourism dan lain sebagainya. Ini kan juga merupakan bagaimana tadi concernnya dari LSM Ekologi juga untuk melihat, apalagi daerah Bintan ini diutamakan adalah daerah pesisir pantainya seperti itu kan, yang menjadi daya tarik untuk bisa berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau ini seperti apa? Ya, menarik. 2017 kita bersama pemerintahan desa dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di salah satu pulau Bintan, adalah di Pulau Mapur, dengan potensi ekosistem ekowisata baharinya. Kita mencoba tadi, salah satu keberuntungannya di Pulau Bintan adalah melaksanakan event-event sport tourism seperti Bang Oki sampaikan. Kita coba lakukan di salah satu pulau namanya Pulau Mapur. Kita melakukan kegiatan sport tourism adalah ekoran, dengan tagline-nya adalah Ekoran Mapur Island, dengan salah satu tagline besarnya adalah Run for Conservation. Berarti dengan melakukan upaya sport tourism seperti tadi, kita juga mendukung kegiatan ekologi yang sifatnya untuk mendukung lingkungan seperti itu. Tentunya keterlibatan masyarakat, keterlibatan pemerintah untuk mendukung supaya kegiatan ini berkesinambungan dan juga punya saling bersinergi lah, seperti berbagi peran. Dan hari ini kita lihat sendiri dengan tata kelola mungkin skopnya kecil dengan pulau tadi, sangat bermanfaat bagi ekonomi yang berkembang di salah satu pulau tersebut. Iya. Nah, nih bagaimana kalau kita melihat sesuai dengan apa yang menjadi mungkin tantangan juga bagi Dinas Lingkungan Hidup dan juga bagi LSM Ekologi juga, kalau kita melihat, nah ini seperti apa sih mungkin concernnya juga terhadap bagaimana tadi untuk melihat sampah-sampah atau juga penanganan dari daerah daratan maupun daerah pesisir. Nah ini seperti apa mungkin hal-hal yang harusnya dilakukan, atau juga bagaimana caranya untuk bisa masyarakat ini lebih peduli terhadap lingkungan ini, seperti apa Bu Ides dulu deh. Sebenarnya kalau untuk apa sih tantangan tadi yang pertama tantangan. Kalau tantangan sebenarnya tantangan terbesar tadi adalah perilaku. Tantangan terbesar itu perilaku itu. Nah tentu tantangan itu bukan menjadi hal yang menyurutkan semangat kita semua dalam pengelolaan lingkungan, terkhususnya tadi bicara tentang sampah gitu. Nah tentu hal-hal apa yang harus kita lakukan yang
penting ya kita lakukan itu pertama adalah kita harus berkolaborasi. Berkolaborasi dengan berbagai pihak, ya ujung-ujungnya terhadap perubahan perilaku tadi. Bang Oki. Baik, nah ini kan juga kalau kita mengatakan bahwasanya daratan dan lautan di Provinsi Kepulauan Riau ini bedanya tipis sekali seperti itu kan. Ketika kita pergi ke tepi laut saja, itu kita sudah berhadapan langsung dengan laut. Apalagi kita ke daerah Bintan, semuanya laut. Nah ini, bagaimana Pak Tri untuk melihat hal tersebut juga seperti apa sih sisi positifnya atau juga seperti apa ini concern-concernnya dan bagaimana tadi untuk kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan LSM dan stakeholder lainnya yang terkait ini seperti apa sih untuk menjaga lingkungan sendiri? Ya, kolaborasi antara mungkin lingkungan hidup dan bukan hanya tadi lingkungan hidup tapi dengan stakeholder inti yang mungkin berkaitan sama lautan mungkin dari Dinas Kelautan Perikanan dan hari ini kerjasama yang cukup baik telah terjalin bahwa kita menyadari bahwa semua punya keterbatasan dan kuncinya kolaborasi tadi adalah menyamakan persepsi bahwa tujuan-tujuan akhirnya adalah saling mengelola dan saling bermanfaat. Contohnya mungkin dengan luas lautan perairan kita yang tadi adalah sebarannya 2.400 pulau dengan adanya ekosistem yang dimanfaatkan tentu tidak bisa bekerja sendiri seperti itu. Sebagai kita contoh mungkin di Pulau Bintan sendiri adalah sebagai cross border ataupun pintu masuknya wisatawan bahwa kenyamanan dalam lingkungan hidup itu salah satu yang harus diberikan seperti itu. Baik, nah ini pesan-pesan untuk kepada pemirsa di luar sana dan juga masyarakat lah khususnya untuk masyarakat yang tidak hanya berdomisili di Kepulauan Riau, Bintan, Tanjung Pinang, mungkin di pulau-pulau lain yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia ini seperti apa untuk bisa bagaimana melindungi dan juga menjaga lingkungan hidup itu sendiri. Nah ini silakan Pak Tri. Ya, mungkin dari kami Yayasan Ekologi yang Kepulauan Riau yang memang concern berkaitan sama ataupun bisa dikatakan adalah penggiat konservasi atau penggiat lingkungan, bahwa kita tersebar dari ekosistem terumbu karang, padang lamun dan juga mangrove itu salah satu yang memang perlu kita jaga, kita lestarikan. Kemudian juga ada biota-biota ekonomis yang memang pasti akan kita manfaatkan karena ekosistem dan biota itu saling berkesinambungan. Ketika ekosistem itu terjaga, tentunya biota-biota ekonomis atau biota-biota dilindungi itu akan berada di perairan-perairan, terutamanya di perairan Kepulauan Riau. Baik, wah luar biasa sekali. Dan untuk Ibu Ines juga ini Bu, sebagai salah satu yang juga bagaimana untuk bisa menjaga dan sebagai menjembatani lah dari orang-orang yang peduli akan lingkungan hidup ini kepada masyarakat atau juga pihak-pihak industri, pihak perusahaan dan lain sebagainya. Nah ini agar bisa untuk bagaimana menjaga lingkungan ini agar tetap enak, nyaman, dan Kepulauan Riau, khususnya Kota Tanjung Pinang, daratannya ini tetap bisa. Kita juga senang untuk jalan pagi, untuk bisa mungkin berjalan kaki bersama keluarga dan lain sebagainya. Seperti apa sih Bu pesan-pesan atau juga himbauan yang bisa disampaikan kepada pemirsa yang sedang menyaksikan? Baik Bang Oki, tentunya kami berharap secara individu aja dulu, dari sisi individu, pedulilah terhadap lingkungan hidup. Peduli itu bukan tidak cukup hanya menyatakan saya peduli, tidak. Lakukan dari hal yang paling kecil Bang Oki. Yang kita jadikan zero waste itu betul-betul lifestyle kita, gaya hidup kita. Jangan hanya sekedar ucapan saja, itu yang pertama. Yang kedua, kita ini terkadang terkesan cuek Bang Oki. Tadi Bang Oki cerita ada yang buang sampah ya dari mobil gitu. Bahkan ada tetangga kita yang bakar sampah di depan mata kita. Nah kita tuh terlalu banyak sungkannya untuk menegur. Akhirnya kita biarkan. Dan naasnya itu dilihat oleh anak kita. Akhirnya itu mengikis kepedulian kita. Betul. Kita tak peduli sama orang, tapi kita marah, kita ngedumel. Artinya dalam hal ini kembali kepada diri kita. Kami mengajak kepada masyarakat, pemerintah tentu memiliki tanggung jawab. Pemerintah memiliki perannya. Kita sebagai individu, kami berharap masyarakat juga mengambil peran. Ayo sama-sama kita mengambil peran terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupnya. Nah, jangan sampai nanti seperti di dalam Al-Quran. Terjadi kerusakan di muka bumi akibat ulah manusia. Arum 4142.
Baik. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu, dan kita sama-sama untuk menjaga bagaimana lingkungan kita ini agar tetap bisa untuk bagaimana untuk anak cucu kita nanti ke depannya. Dan tadi untuk pemanasan global dan lain sebagainya, kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perilaku ceroboh dari manusia itu sendirilah yang bagaimana nanti akan menuai apa yang kita lakukan di hari ini. Nah, mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan hidup agar lebih enak lagi, lebih sehat lagi, dan bagaimana kita bisa untuk hidup lebih lama lagi di lingkungan yang kita cintai ini. Dan itu dia tadi obrolan kita bersama dengan Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Ibu Desriati ST, dan juga bersama dengan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Ekologi Kepulauan Riau Bapak Tri Armanto terkait dengan perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup. Dan baik pemirsa, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, tetap bisa menyaksikan program acara di Dialog Kepri Gemilang atau TVRI Kepulauan Riau di YouTube channel TVRI Kepri. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan juga share. Dan ikuti akun sosial media kami di Instagram, Facebook, dan Twitter atau X di TVRI Kepri. Baiklah pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Dialog Kepri Gemilang. Kita berjumpa kembali di Dialog Kepri Gemilang selanjutnya. Dan saya Oki Andri Wiharyadi mewakili segenap tim yang bertugas pamit mundur diri. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Dadah Pak Bu. Terima kasih loh. Melenceng takutnya menyinggung pihak-pihak tertentu, makanya saya agak jaga-jaga.